Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Cepin, kedua Main, ketiga Japah, keempat Aisyah, kelima Cleo, keenam Imas, dan ketujuh ASI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Cepin. Cepin pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,73% ke level harga 5.875. Kalau dilihat transaksi asing terus jual saham Cepin. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Cepin didistribusi oleh BK, CS, dan SQ. Secara teknikal Cepin menurut saya cukup bagus karena candle hari Jumat menutup penuh candle hari sebelumnya, dan juga ya bisa dikatakan ya ada potensi untuk Cepin lanjut naik, menguji lagi EMA 200-nya di 5.900. Kalau itu mampu di breakout, harusnya Cepin bisa lanjut sampai 6.200 menguji EMA 20-nya. Dan juga Cepin sudah di area bottom sideways yang terbentuk dari Juni 2020. Jadi udah sekitar 8 bulan, dan juga ya sekitar 8 bulan Cepin sideways. Harusnya Cepin naik ya minimal ke 6.250 sampai bahkan bisa ke 6.760. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya ini bisa, tapi disclaimer on, saya akan buatkan trading plan ya, silahkan pakai kalau mau, dan juga bisa diubah juga nggak masalah, yang penting bisa profit ya. Kalau saya buy-nya 5.875, cut loss-nya di 5.500 sampai 5.545. Kalau dapat di bawah 5.800 juga nggak masalah, cuman idealnya ya beli di harga open hari Jumat. Dan target profit terdekat 6.200 itu sekitar 5% juga, tapi kalau mau breakout pasang trailing stop aja. Ya arah selanjutnya ke 6.400 itu sekitar 5%, dan ya dalam bulan ini mungkin bisa menguji 6.760 itu sekitaran 15%. Jadi seperti itu aja untuk Cepin juga cukup bagus ya. Indikator MACD juga garis biru sudah di daerah oversold dan terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis. Semoga Cepin hari Senin sudah bisa lanjut rebound ya. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Main hari Jumat kemarin ditutup naik 3% ke level harga 685. Kalau dilihat transaksi asing jual Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Main pada hari Jumat kemarin ditutup naik 3% ke level harga 685. Kalau dilihat transaksi asing, Main dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Main malah diakumulasi walaupun tipis oleh EP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main juga menarik ya, mulai terindikasi sudah mengarah ke atas karena candle hari Jumat menutup penuh candle hari Kamis dan Rabu, dan candle hari Jumat juga tutup di atas nilai tertingginya di hari Jumat ya, di 685, dan high-nya juga di 685. Jadi ada berpotensi untuk Main lanjut terdekat menguji EMA 60 di 715 dan EMA 20 di 730. Ke situ arah terdekat Main. Apakah bisa spekulasi buy saham Main? Kalau Bapak Ibu mau, saham Main juga cukup bagus. Ini 645 itu adalah support neckline Main. Jadi kalau Bapak Ibu mau cut loss di 635 bisa sekitar 7%, dan target profit resisten EMA 20 di 730 itu sekitar 6%. Jadi risknya lebih besar ya, tapi nggak masalah menurut saya. Untuk ke trigger cut lossnya kemungkinan sangat kecil, dan target selanjutnya kalau mampu breakout 730 ya mengarah ke 780 itu sekitaran 14%. Jadi risknya lebih kecil dari reward ya, karena targetnya memang harusnya Main sampai 785. Tapi karena market sering volatile, jadi di 720 sampai 710 ini pasang trailing stop aja. Jadi saat dia berbalik arah mending take profit dulu. Jadi seperti itu strateginya ya untuk Main. Apakah bisa strategi untuk beli di bawah 3 sampai 5%? Untuk sekarang sepertinya udah kurang berlaku ya, kurang kena, karena sekarang penurunannya udah saham-saham yang bagus seperti Antam aja tadi nggak sampai bawah ya. Jadi dia sudah sedikit di range-nya, paling diturun maksimal 2%, dia udah
naik lagi, kecuali di saham farmasi. Kalau farmasi masih berlaku di penurunan 3-5%, coba aja spekulasi buy ya. Karena saya kemarin di hari Jumat juga dapat tuh di saham KF ya. Jadi seperti itu aja untuk main. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Japa. Japa pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,08% ke lepas harga 1.395. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya saham Japa malah didistribusi oleh YU yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal Japa setelah membentuk ya, ini gagal breakout 1600 dan dia turun dalam. Kalau dari neckline-nya 1600, dia udah turun sekitaran bottomnya di 19%. Jadi untuk sekarang, ini kita hapus dulu. Untuk sekarang, Japa masih akan mencoba naik, menguji resistennya di 1440. Di situ ada juga resisten dinamik EMA 60. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung, resiko untuk dibawa ke bawah juga ada. Mending wait and see aja dulu. Lebih bagus main sama Cepin. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli, tapi ini high risk ya, karena bottomnya agak bawah. Ini Bapak Ibu coba mepet aja ya. Kita mepet cut loss di 3,5%, sekitar lepas harga 1340 sampai 1345 dengan resiko ke trigger ya. Dan target profit 1445 itu sekitar sama 3% juga. Tapi kalau mampu breakout terdekat lagi menguji EMA 20 di 1475 ya, pasang trailing stop aja kalau sudah lewat 1445. Jadi seperti itu aja strategi untuk beli Japa. Cuman ini menurut saya risknya lebih besar daripada Cepin dan main tadi, menurut saya lebih aman. Jadi seperti itu aja untuk Japa. Japa juga berpotensi ke atas, dan kalau mampu breakout dan confirm tutup di atas 1440 sampai 1450 ya, Japa akan mengarah ke 1700 lagi resistennya. Jadi seperti itu aja untuk Japa. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Aisyah. Aisyah pada hari Jumat kemarin ditutup naik 4,16% ke lepas harga 250. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi tipis. Sebelumnya 4 hari ke belakang asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Aisyah didistribusi oleh AK, tapi yang nampung juga lumayan ya. Ya distribusi tipis lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisyah juga cukup menarik, cuman ya resikonya ini cukup tinggi ya. Dan saat candle 2 hari Aisyah koreksi tidak disertai volume, dan saat naik Aisyah juga tidak disertai volume. Jadi ya masih perlu hati-hati. Tapi kalau hari Senin Aisyah mampu breakout 260, itu potensi bagus. Arah selanjutnya bisa ke 310 sampai 340. Itu untuk swing trade. Dan kalau Bapak Ibu mau buy, cut loss-nya di bawah EMA 200-nya aja. Cukup dalam juga nih cut loss-nya ya, di 220 itu sekitar 11%, dan target profitnya terdekat 280 aja di 13%. Jadi harus samain ya. Tapi kalau dia mampu lewat 260, pasang trailing stop. Kalau sudah dapat 5%, pasang trailing stop, takutnya berbalik ke arah. Tapi kalau dilihat ini ya jarang Aisyah berbalik arah di daerah support ya. Dia sering berbalik arah kalau udah di area pertengahan range sideway-nya. Jadi ya menurut saya cukup aman dan bisa terdekat ke 280. Jadi seperti itu aja untuk Aisyah. Yang mau wait and see juga nggak masalah. Yang mau buy ya seperti ini strateginya. Buy di harga penutupan atau bisa bawah dikit di 240 sampai 244 juga nggak bisa. Cut loss-nya di 220. Kalau sudah menyentuh 220 cut loss saja. Itu sekitar 11% ya. Cukup dalam memang. Ya kalau mau nunggu Aisyah ke bawah lebih dalam ya bisa juga. Kalau mau beli di 240 atau di 236 ya sekitar 7%. Tapi bisa dapat nggak barang. Kalau ternyata Aisyah lanjut duluan ya ketinggalan. Tapi kalau dilihat dari formasi candle ya ini bagus. Harusnya ada candle hijau di hari Senin dan Selasa untuk Aisyah. Jadi seperti itu aja untuk Aisyah.
Yang punya dari atas gimana? Hold aja. Menurut saya juga ini udah harusnya menjadi support kuat AISA di EMA 200-nya. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Cleo. Cleo pada hari Jumat ditutup di level harga 486, dan kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Cleo didistribusi oleh asing ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cleo membuat candle doji dan candle 2 juga tidak disertai volume saat koreksi karena memang volume Cleo ini kecil, tapi Cleo membentuk doji di candle ketiga saat penurunan. Jadi ada berpotensi untuk Cleo rebound, menguji resistennya di 500. Kalau itu mampu breakout, target selanjutnya Cleo bisa ke 540. Jadi seperti itu untuk Cleo. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau di doji-nya ini ya coba cut loss di 460, itu sekitar 4,8%, dan target profit di 540 ya. Tapi pasang trailing stop aja kalau lewat EMA 60-nya di 505. Itu sekitar 3,96%. Pasang trailing stop kalau lampu lewat ya target selanjutnya ke 540, itu sekitar 10%, dan 565 harusnya bisa ke situ ya. Yang penting confirm breakout dari 500 dulu. Jadi seperti itu strategi untuk Cleo. Dan Cleo juga indikator garis biru sudah mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, jadi ada berpotensi untuk Cleo break out 500. Jadi seperti itu aja untuk Cleo. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada IMAS. IMAS hari Jumat kemarin ditutup naik cukup tinggi 10,67% ke level harga 1140. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya asing juga net buy atau akumulasi, yang akumulasi AK, BK, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS mempertahankan supportnya di 975, dan akhirnya IMAS lanjut naik ke arah resisten selanjutnya 1165. Kalau itu mampu di breakout, IMAS bisa lanjut mengarah ke resistennya lagi di 1390 sampai 1400. Tapi di 1200 sampai 1250 ada EMA 20 dan EMA 60 yang akan menghadang. Kalau mampu lewat dengan volume ya harusnya bisa lanjut sampai 1390 sampai 1400. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu. Sudah tinggi. Kalau Bapak Ibu tadi spekulasi buy-nya saat di daerah 970 sampai 940 ya bisa. Sekarang udah tinggi, dan yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop. Kalau IMAS breakdown dari 1100, mending take profit aja dulu. Kalau breakdown dari 1100, take profit aja dulu. Tapi arah IMAS masih bisa ke atas, cuman masalahnya ini ada resisten di 1160 yang menghadang IMAS. Kalau IMAS tidak mampu breakout, ya IMAS akan ke bawah lagi ke 975. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Indikator MACD garis biru mulai mengarah ke atas lagi, bar chart di bawah 0 makin tipis. Jadi ya berpotensi untuk hari Senin IMAS lanjut naik, minim-minim bisa menguji 1220 EMA 60-nya. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ASII. ASII hari Jumat ditutup terkoreksi 1,61% ke level harga 6.100. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya. Walaupun di tanggal 1 dan 2 Februari asing ada net sell, tapi kalau dari 13 Januari 2021 asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ASII didistribusi oleh YU yang cukup besar di 129.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII menurut saya juga masih aman. 2 hari koreksi tidak disertai volume, saat dia breakout 6.000 volume meningkat. Dan juga ASII masih mempertahankan support dinamiknya EMA 60. Jadi untuk hari Senin kalau market mendukung IHSG hijau, ASII sepertinya akan mencoba rebound ya, minim-minim menguji 6.360 sampai 6.400 ke arah situ. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang?
Kalau Bapak Ibu mau cut loss ya, ini main cepat, cut lossnya ketat aja. Cut lossnya di 5.900 itu sekitar 3,23% dan target profit terdekat 6.380. Kalau mampu breakout ya harusnya pasang trailing stop arah selanjutnya ke 6.600 sekitar 8%. Jadi seperti itu aja untuk ASI. Indikator MACD garis biru mulai terindikasi melandai walaupun sudah di bawah perbatasan garis 0, tapi menurut saya masih aman. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya harusnya kalau ASI rebound hari Senin ya garis biru akan mengarah ke atas lagi dan melewati lagi perbatasan garis 0 ke atas. Jadi seperti itu aja untuk ASI ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.